Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. La syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hai masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia juga, jumpa kembali bersama saya dalam dakwah dalam bulan ini. Jadi hari ini tema dakwah saya adalah tentang keajaiban sholawat. Sebelum saya mengupas dakwah pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan sholawat munajat sebanyak 2 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha jami'il ahwa'i wal afat wa tandilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha mi'isai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubaliguna biha as-saghaya min jami'il khairati wal hayat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwa'i wal afat wa tahdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'i sayi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubaliguna biha as-saghaya min jami'il khairati fil hayat innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat, kita sebagai umat Islam punya kewajiban yang sangat pasti, yaitu sholat 5 waktu. Apabila kita melaksanakan sholat, maka kita mendapatkan pahala. Apabila kita meninggalkan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa. Sholat juga merupakan tiang agama. Sholat adalah kewajiban yang pertama sekali dipertanyakan di alam kubur nanti. Makanya sholat itu sangat penting sebagai bentuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping sholat, kita juga beramal-amalan solehah lainnya seperti membaca Al-Quran, berzikir, atau bertasbih. Nah, ini tema yang saya ungkap pada hari ini tentang sholawat. Jadi sholawat adalah salah satu bentuk amalan solehah yang manfaatnya sangat dahsyat, manfaatnya sangat luar biasa. Maka saya sebut dengan keajaiban sholawat. Sholawat berarti itu membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jar Allah dalam hadisnya, apabila cinta kepada Rasulku berarti dia cinta kepadaku, karena melalui Rasulku lah segala kewajiban dalam umat Islam itu kuperintahkan, tertulis dalam Al-Quran. Ini seperti ada hadisnya. Jadi berbunyi seperti ini: Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, hud biyadi hilati adritni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrik ya Rasulullah, hus biyadi qolas hilati adritni ya Rasulullah. Innallaha malaikatahu wa alan nabiyyu ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallamu taslima. Hadis itu artinya demikian kurang lebihnya, bahwa para malaikat Allah dan manusia itu di permukaan bumi itu selalu berselawat. Jadi selalu berselawat kepada untuk Rasulullah. Jadi manusia yang paling utama, manusia yang paling luar biasa, manusia yang paling dekat dengan
Allah itu adalah Rasulullah, karena ibadahnya adalah ibadah yang luar biasa. Makanya kita disuruh oleh ulama itu menuruti ibadahnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu mengambilnya dari Al-Quran, sholatnya, beramalannya, kemudian juga berakhlak mulianya, akhlak yang menggambarkan uswatun hasanah. Jadi ujar Allah, para malaikat Allah di muka bumi itu bersalawat. Nah apalagi kita manusia ini yang ada dosa, sedangkan malaikat itu kan suci tanpa dosa, tetap berselawat kepada Rasulullah. Makanya kita juga dianjurkan untuk supaya selalu berselawat kepada Rasulullah. Apabila kita berselawat kepada Rasulullah, malaikat pun akan mengikuti. Tapi kita tidak melihat bagaimana malaikat Allah itu. Bila kita berselawat 1 kali, maka malaikat ikut berselawat juga. Maka Allah memberi ganjaran 10 kali. Jadi sekali 10 kali, sekali 10 kali. Hanya 1 kali berselawat. Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Apalagi selawat seperti yang saya bacakan tadi, itu adalah selawat munijat. Kemudian jenis-jenis selawat itu paling banyak, banyak sekali macamnya. Ada selawat yang membawa keberuntungan dunia dan akhirat. Ada yang selawat yang apabila dibaca itu, wahai muslimin dan muslimat, itu memancarkan cahaya untuk rumah kita. Ada yang selawat itu adalah pembawa berkah rezeki di rumah kita. Pokoknya selawat itu setiap kali berselawat maka Allah menjamin pasti diterima. Nah amalan lainnya belum tentu diterima, tapi selawat pasti diterima, ujar Allah. Jadi walaupun misalnya dia kada begitu pandai atau bacaannya kada begitu fasih, asal dia berselawat maka selawat itu sudah dapat pahala. 1 kali berselawat maka dia mendapat keajaiban dari Allah, pahala sebanyak 10 kali. Berarti sedangkan kita misalnya diperintahkan misalnya 50 kali sehari berselawat, nah atau lebih. Nah ini berarti berapa kali 10? Dihitung matematikanya. Nah kemudian di dalam sholat itu ada sholawat yang wajib, namanya sholawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah ada terus sampai innaka hamidun majid. Di antaranya ada bacaan sholawat. Jadi sholawat itu selalu ada di dalam sholat. Nah jadi hukumnya di dalam sholat itu termasuk wajib. Jadi bila ketinggalan itu berarti termasuk kada begitu sah sholatnya. Jadi sholawat adalah amalan solehah yang pasti diterima karena memperoleh suatu keajaiban, suatu manfaat yang begitu banyak. Jadi seperti salawat untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, misalnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama fil ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillah. Nah itu dibaca, biasanya ulama menganjurkan membaca itu di hari Jumat sebanyak 100 kali atau bahkan 1000 kali pada hari Jumat sepanjang hidupnya. Apabila dia mengamalkan salawat itu akan diberi dalam hidupnya keberuntungan. Jadi keberuntungan 2 sekaligus, 2 dunia dan akhirat. Itu salah satu adalah manfaat besar daripada salawat tadi diantaranya. Jadi kemudian salawat itu mendapatkan pahala yang 10 kali lipat bahkan lebih. Malaikat Allah juga ikut berselawat memuji kepada Rasulullah SAW. Selawat juga jalan yang akan mempertemukan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi salawat itu akan membawa kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Misalnya sholat kita kada diterima, siapa tahu, tapi mudah-mudahan diterima karena sholat itu adalah wajib. Nah jadi sholat dilihat oleh Allah pertama kali di negeri akhirat dalam menuju titian siratal mustaqim tadi, titian yang kita lewati menuju surga, yang di bawahnya itu ada kawah api neraka menurut cerita ulama. Nah kemudian selawat ini ternyata membawa berkah yang sangat besar. Bila orang yang rajin berselawat, manusia yang muslim maupun muslimat, soleh dan solehah, ini akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW menurut
cerita sebagian besar ulama. Syafaat itu, wahai muslimin dan muslimat, adalah bentuk pertolongan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seorang umat muslim ketika dia melewati jembatan Siratal Mustaqim, sholatnya misalnya belang kambingan, artinya kadang sholat kadang tidak, dia sudah dipastikan akan masuk neraka karena banyak kada sholatnya. Tetapi misalnya dia ini rajin menghadiri acara maulid Nabi, jadi kelahiran Nabi. Ketika para maulid habsi itu membaca salawat, si manusia ini ternyata ikut juga membaca salawat. Jadi Nabi sholat ulang tahun Nabi dia ikut, tapi ikut juga membaca salawat, menyaut-nyauti walaupun bukan misalnya anggota rombongan dari maulid habsi itu. Nah, Rasulullah akan melihat, jadi umatnya, anak buahnya istilahnya itu ada cahaya. Nah, karena dia membaca selawat, karena juga jadi pertolongan itu datang di situ, maka Rasulullah akan memerintahkan kepada malaikat Allah agar menghentikan goyangan pada jembatan Siratal Mustaqim, sehingga jembatan yang hitam legam itu mudah dilewati oleh si muslim atau muslimah yang rajin membaca salawat tadi. Kemudian di samping baca salawat, mungkin juga baik juga kita mengamalkan rajin berwudu. Jadi rajin berwudu tidak hanya ketika kita hendak sholat, tetapi juga ketika kita hendak melakukan perjalanan, kita hendak pergi bekerja, kita misalnya anak-anak didik seluruh Indonesia mungkin, nah ini hendak turun ke sekolah, ke tempat pendidikan, maka baik sekali dia berwudu. Membiasakan berwudu, berselawat adalah merupakan sebahagian daripada salah satu daripada amalan solehah yang bagus kita lakukan. Amalan lainnya apabila tidak ikhlas itu tidak akan dapat catatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dapat ganjaran. Nah, ketika ditimbang ya tetap aja kada dapat apa-apa. Nah, sholawat pasti. Nah, ini jar para ulama. Nah, jadi jar sebagian besar para ulama. Kemudian juga ada hadisnya bahwa salawat pasti diterima karena malaikat Allah pun bersalawat, setiap hari bersalawat. Bila ada orang yang bersalawat, malaikat Allah ikut juga bersalawat. 1 kali kita bersalawat, maka 10 kali pahalanya. Jadi asik sekali yang namanya salawat ini. Jadi salawat yang dijadikan syair, misalnya salawat tanpa musik, pokoknya rajin-rajinlah bersalawat. Misalnya hanya sekedar misalnya sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nah bisa. Atau salawat nuriyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim sholamanta man ala sayyidina Muhammadin lazi tanhalu bihi uqadwatan farizu bihi urabu wa tuda bihil hawa izu wa tunalu bihi raga ibu wal husnul hawa timi wa yustaska gama mubi wa zihil karimi wa ala alihi wa sambihi fi kulli lamhati wa nafasi mi'ada di kulli ma'lumillah. Jadi umat Islam itu menunjukkan bahwa kita itu Islam, benar-benar Islam. Mungkin harus berjilbab untuk wanitanya, menutup aurat, hanya tangan dan wajah yang terbuka. Kemudian kita juga tidak boleh meninggalkan sholat. Kemudian amalan solehnya yang sangat bagus adalah baca Al-Quran. Pilih surah-surah yang bagus, misalnya surah Al-Rahman pada ayat yang 40 sampai dengan terakhir. Misalnya juga kita pilih surat Waqiah pada ayat 1 sampai 40. Jadi dipilih. Baca juga misalnya surat, amalkan juga misalnya membaca Fatihah, Wal Asri, Alam Nasrah, kemudian Inna Aktaina. Nah, jadi surah-surah yang bagus-bagus itu bagus diamalkan. Jadi yang bagus-bagus yang kita pilih. Untuk bulan puasa misalnya tetap kita membaca 1 itu harus hatam, misalnya mampu. Jadi kita mengulang kaji
mulai pertama sampai dengan tamat, itu di bulan puasa. Amalan rutin tiap tahun. Kalau setiap harinya sebaiknya kita memilih saja, memilih surah-surah yang kita lihati, kita telaah, itu artinya sangat baik. Sehingga dengan harapan dengan kita rajin baca Al-Quran yang artinya terjemahnya sangat bagus, itu akan menjadi manfaat bagi diri kita, menjadi semacam doa, menjadi semacam motivasi. Nah, demikian wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat, dakwah saya pada hari ini keajaiban sholawat mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Saya akan nutup dengan pembacaan doa. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma firli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamni ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamni ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamni ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab halalan thayyibah. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab halalan thayyibah. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab halalan thayyibah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.